Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvareza Fin Aizar dengan NIM 80409140431 kelas 08 PS5 dengan mata kuliah Arsitektur SITI Perusahaan, dan soal serta jawaban sebagai berikut. 1. Coba Anda jelaskan konsep arsitektur enterprise. Baiklah, Bu. Ada beberapa konsep dalam arsitektur enterprise, yaitu dalam bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting, karena hal ini berdampak pada perencanaan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur bisnis. Dan untuk konsep selanjutnya, untuk membangun sistem informasi untuk memisahkan data, proses infrastruktur teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur. Yang keduanya, mengapa arsitektur itu dibutuhkan bagi perusahaan? Tujuan utama arsitektur perusahaan adalah untuk memandu proses perencanaan dan merencanakan kemampuan TISI suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan organisasi yang diinginkan. Jadi, adanya arsitektur ini untuk perusahaan artinya adanya cara merancang dan memproses untuk mempermudah suatu perusahaan untuk memenuhi setiap tujuan organisasi yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. 3. Jelaskan tentang Zalcman Framework sesuai pengetahuan Anda selama perkuliahan. Jawabannya adalah, kerangka Zalcman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari perusahaan. Meskipun sederhana, Zalcman Framework dapat membantu menyelaraskan kebutuhan TI, IT, dan bisnis. Sarana ini telah menjadi pendekatan yang populer karena Zalcman Framework memiliki kelebihan. Yang pertama, merupakan platform yang netral. Yang kedua, merupakan perangkat perencanaan yang powerful. Yang ketiga, komprehensif dan mudah dipahami bagi mereka yang berkecimpung pada bidang non-teknikal. Yang keempat, membantu dalam menyelesaikan problem. Yang kelima, membantu dalam mendokumentasikan informasi perusahaan skala besar. Dalam kerangka Zalcman Framework, awalnya berupa struktur 6x3. Setelah dikembangkan oleh Showa dan Zalcman menjadi matriks 6x6, dan terdapat dua sumbu utama, vertikal dan horizontal. Untuk kolom Zalcman Framework, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan sebuah enterprise. 1. What? Apa yang menjadi the business data? Bisnis, informasi, atau objek. Yang kedua, how? Bagaimana bisnis berjalan. Yang ketiga, where, di mana bisnis beroperasi. Yang keempat, siapakah orang-orang yang menjalankan bisnis. Yang kelima, when, bila, kapan proses bisnis dilakukan. Yang keenam, why, mengapa proses-proses, orang atau lokasi-lokasi dipandang penting terhadap bisnis. Setiap baris mempresentasikan view organisasi dari perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. 1. Scope, konseptual, the planner's perspektif, mendeskripsikan visi misi, konteks, batas, dan arsitektur sistem. Sering disebut sebagai black box karena kita dapat melihat input dan output, namun tidak dapat melihat detail pekerjaannya. Baris ini sering disebut dari baris konteks. Yang kedua ada business model, konseptual, the owner's perspective,
mendefinisikan sasaran, strategi, struktur, dan proses yang digunakan untuk mendukung sistem atau organisasi. Yang ketiga, sistem model, logic. The designer's perspective. Berisi kebutuhan, objek, aktivitas, fungsi sistem dalam mengimplementasikan model bisnis. Dalam baris sistem model, kita dapat melihat dengan jelas detail pekerjaan. Yang keempat adalah teknologi model atau physical. The builder's perspective. Mempertimbangkan batasan faktor manusia, alat, teknologi, dan material. Yang kelima, detail representation atau out of context perspective. A subcontainer's perspective. Mewakili individu, komponen independen yang bisa dilokasikan pada kontraktor untuk mengimplementasikan. Yang keenam, function enterprise. Menggambarkan sistem operasi yang sedang dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Dan untuk aturannya menurut Zahman John 2003, bahwa aturan-aturan tersebut adalah seperti berikut. 1. Tidak menambahkan baik baris maupun kolom ke dalam framework. Kedua, masing-masing kolom mempunyai model generik yang simple. Ketiga, kesimpulan bahwa sebuah tingkatan detail adalah sebuah fungsi sel, bukan kolom. Yang keempat, ada meta konsep yang memungkinkan untuk mengklarifikasi menjadi lebih dari sebuah sel. 5. Tidak membuat hubungan antara sel secara diagonal. Keenam, tidak merubah nama kolom atau baris. Dan yang 7, terakhir, logika dari framework adalah generik, rekursif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.